Siswoyo Haryono selaku narasumber, kemudian Mbak Vindi dan teman-teman di Lab IP, serta seluruh peserta kuliah umum, metode penelitian kuantitatif kelas C, kelas D, kelas E, kelas F, dan kelas internasional, yaitu IGOV. Pagi ini kita selenggarakan kuliah umum dengan tema metode penelitian kuantitatif untuk ilmu pemerintahan atau ilmu sosial dan manajemen gitu. Update ya, jadi update pengetahuan terkait update metodologi terkait dengan MTK. Nah, maksud dari dilaksanakannya kuliah umum ini adalah untuk memperluas wawasan dari peserta mata kuliah ini supaya mendapatkan pengetahuan yang baru atau pengetahuan yang di luar apa yang telah disampaikan di Prodi Ilmu Pemerintahan. Ini tentunya akan memperluas cakrawala pengetahuan saudara-saudara sekalian. Waktunya nanti jam 9 ini ya kurang lebih secukupnya ya, nanti proses yang akan menjadi pembicara dan nanti ada tanya jawab ya, kita batasi mungkin sampai jam 11 maksimal gitu. Yeah. Nah, pesertanya ada 195 orang yang terbagi dalam 5 kelas, yaitu kelas C, D, E, F, dan kelas IGO. Nah, kemudian untuk pembicaranya, ini dalam kesempatan ini kita undang Prof. Siswoyo Haryono selaku pakar metode kuantitatif. Ya, sebentar saya bacakan terkait dengan CV-nya supaya ya lebih kenal dan lebih dekat gitu ya. Nama panjang beliau ya dengan gelar yaitu Profesor Dr. Haji Siswoyo Haryono, MM, MPD. Tempat lahirnya ya, tempat dan tanggal lahirnya di Banjarnegara, Jawa Tengah, 1 November 1963, ya 2 tahun di atas saya gitu. Agama Islam, putranya 5, 32 nih ya, 3 cowok, 2 cewek. Beliau riwayat pendidikannya SD sampai SMA itu di Banjarnegara ya, di SMA negeri di sana, SD negeri, SMP negeri, SMA negeri di sana. Kemudian S1-nya di UTM di Malaysia ya, tahun 99. S2-nya 2 tadi ya, MM dan MPD, MM-nya di STI Jakarta dan MPD-nya dari UHAMKA Jakarta. Sedangkan S3-nya di Doktor Ilmu Ekonomi di Universitas Borobudur Jakarta. Jabatan akademiknya Guru Besar Manajemen SDM sejak tahun 2006, berarti sudah sangat lama ya. Beliau juga pebisnis dan juga motivator ya mungkin, atau mungkin bukan motivator ya, yang memberikan trainer ya, trainer. Bisa juga reviewer untuk yang berganti. Saya kira itu deskripsi singkat, CV singkat dari beliau. Selanjutnya, supaya tidak banyak membuang waktu, saya persilahkan Prof. Siswoyo bisa menggunakan waktu sepenuhnya, monggo digunakan, mau screen share monggo, dan mau berapa menit, berapa jam silahkan. Yang penting teman-teman mahasiswa yang ada di sini nanti mendapatkan wacana perluasan wawasan terkait dengan metodologi penelitian kuantitatif untuk ilmu sosial. Demikian, Prof. Silahkan, monggo, waktu sepenuhnya kami berikan. Baik, terima kasih Pak Dr. Suranto sebagai moderator dan sekaligus pengelola program Laboratorium Ilmu Pemerintahan ya. Bukan saya, Prof. Yang pengelola orang lain lagi. Oh gitu.
Yang jelas saya ucapkan terima kasih sudah diberi kesempatan bersilaturahim yang pertama, yang kedua diskusi dan saling berbagi, sharing knowledge. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Baik, tadi segala sesuatunya sudah diperkenalkan. Saya akan mulai saja. Jadi saya akan share screen. Nah, oke. Jadi saya diminta untuk berbagi kuantitatif riset. Saya kasih judul Quantitative Research for Social Science. Jadi untuk ilmu sosial. Kenapa? Karena ini kan ilmu pemerintahan. Saya kira ada dalam rumpun ilmu sosial. Kalau saya selama ini sebetulnya fokus penelitian di ilmu manajemen. Lebih khusus lagi manajemen sumber daya manusia, ini fokus saya. Dan klaster di UMY saya juga manajemen SDM. Walaupun S2 saya juga marketing sebetulnya, saya kadang meneliti marketing. Tapi semua masih dalam kelompok sosial. Nah ini judulnya, jadi nanti mungkin kalau ada case study ya bisa jadi manajemen gitu, bukan ilmu pemerintahan. Sebelum saya lanjut, tadi perkenalan dari moderator mengenai personal background ya, personal background. Ini ada yang bisa teman-teman, Bapak Ibu ya, yang saya hormati, mungkin para dosen dan mahasiswa yang sebanyak 195 orang tadi. Nanti untuk pasca diskusi ini, nanti kalau ada waktu ya, saya silakan mengunjungi YouTube ya, YouTube. Ini yang saya wakilkan ada 2 fitur halaman utama YouTube. Yang pertama yang atas itu ada resensi buku. Resensi buku. Terus terang ini saya nggak kenal dengan Pak Agung Nugroho ini yang membuat resensi buku. Jadi kelihatannya dia dapat buku saya mungkin dari toko buku Gramedia atau apa. Bukalapak saya lihat juga ada ya. Lalu dia membuat referensi dan dia YouTuber memang. Dan nanti bisa ditonton video itu. Ini saya kasih link URL-nya. Saya juga memberikan ada 5 seri ya, ada 5 seri pelatihan online. Sebetulnya membahas dari buku-buku saya gitu. Nanti ini yang website URL-nya yang bawah ya, YouTube yang bawah. Jadi nanti ada beberapa itu. Ini sebagai pengantar. Nanti kalau mau hubungi saya, ini juga nomor telepon saya 08 111 999 737. Lalu email saya pakai email UMY ya, email afiliasi. Ada di Twitter, saya juga main-main Facebook kayak anak-anak milenial sekarang lah ya, itu bisa ditemui di situ. Sebagai pengantar, riset definition. Jadi riset itu sebetulnya dari kata search itu mencari, itu berkali-kali ya, riset. Jadi sebetulnya berkali-kali mencari. Mencari apa? Kita lihat sistem riset adalah sebuah usaha yang sistematis, terkontrol ya, terencana, terkendali, empiris ya, melalui studi dan analisis dari faktor-faktor situasional untuk mencari solusi terhadap sebuah problem atau terhadap sebuah riset question. Jadi sebenarnya kita ingin menjawab sebuah pertanyaan kalau kita riset itu.
Makanya ada istilah no question ya, no problem ya, no research gitu. Jadi no research, no problem ya, no question ya, no research. Karena memang to find solution to a problem, terhadap sebuah masalah. Nah, ini pengertian riset. Jadi ingin mencari jawaban sebuah masalah. Jadi kita memang diberi masalah untuk dicari solusinya. Nah, masalah itu tentu kita bisa lihat nih jenis-jenisnya ya, jenis riset. Jadi yang pertama applied, yang kedua adalah basic atau fundamental atau pure research. Nah, nanti kalau dalam konteks ilmu manajemen, ya kebanyakan applied research. Banyakan ya. Gitu. Kalau fundamental atau pure research, murni untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Nah, saya kira di dalam ilmu pemerintahan juga mungkin applied research ya, lebih banyak. Gitu. Oke, kita lanjut. Nah, ini masuk ke topik ya. Masuk ke topik. Kita topiknya kan kuantitatif. Nah, kita lihat secara komprehensif dulu bahwa pembagian secara umum ya ada dua memang. Yang pertama kualitatif, yang kedua kuantitatif. Nah, apa sih yang membedakannya gitu? Nanti kita ke bawah akan fokus di kuantitatif, tapi sebagai awal kita harus mengenali dulu kan. Kualitatif itu induktif ya, jadi bersifat dari spesifik ke general, itu induktif. Tapi kalau kuantitatif deduktif, dari general ke spesifik. Begitu. Biasanya memahami fenomena sosial, ya. Kalau kualitatif, kalau kuantitatif, hubungan, pengaruh atau sebab akibat. Nah, ini kalau di dalam ilmu pemerintahan, mungkin kalau selama ini trennya kualitatif, ya, karena memang understanding social phenomenon. Nah, tapi tidak sedikit sekarang mulai melihat variabel-variabel tertentu dilihat hubungan, korelasi atau pengaruhnya ya, sebab akibat. Jadi kalau sudah membahas hubungan, pengaruh, ya, predecessor dan antecedent ya, antecedent dan konsekuen ya, outcome itu sudah mulai kuantitatif. Kenapa? Karena kalau mengatakan ada hubungan atau tidak harus dijawab secara ilmiah. Ada fakta empiris lalu berhubungan enggak variabel itulah maka perlu angka gitu. Angka-angka itulah makanya bicara masalah kuantitatif dengan matematik dan statistik gitu. Oke ya, yang ketiga kualitatif ini theoretical. Jadi tidak teoritis gitu. A kan tidak artinya. Atau dia justru ingin menghasilkan teori, grounded teori. Kalau kuantitatif harus kuat di base teori base gitu. Justru ada teori dideduksi menjadi praktikal, base praktisnya gimana dilihat di empiriknya gitu. Makanya disebut teori base, ya, berdasarkan teori. Seperti yang lagi tren sekarang kan metode SEM ya. Regresi yang SEM itu model SEM yang dibuat strukturnya itu harus berbasis teori yang sangat kuat. Kalau nggak ada teori yang kuat, nggak bisa model itu diuji. Karena basicnya kuantitatif itu menguji teori. Yang kualitatif itu holistic inquiry. Holistic inquiry. Holistic itu semacam apa? Komprehensif ya. Atau menyeluruh tapi dipahami gitu. Berusaha dipahami itu namanya holistic. Tapi kalau kuantitatif adalah fokus pada variabel individual variabel. Ya, jadi nggak luas gitu. Kemudian konteks spesifik, konteks free.
Jadi bisa digeneralisasi untuk hasil penelitiannya, kalau yang kuantitatif. Kemudian observer partisipan. Kemudian kalau yang sana adalah detached role of researcher. Jadi partisipan itu kan peserta atau dalam hal ini adalah narasumbernya atau sampelnya gitu kan. Nah, atau informan ya, informan itu. Nah, yang terakhir adalah bersifat naratif deskriptif. Jadi bersifat menggambarkan ya, deskriptif itu dari kata describing ya. Kata adjektifnya adalah deskriptif. Jadi narasi, cerita, deskriptif. Jadi menceritakan. Tetapi kalau kuantitatif adalah statistical analysis. Ya, ini kalau secara singkat ya, kalau ingin membedakan apakah desain penelitian kualitatif atau kuantitatif, saya menemukan bahwa highlight-nya nih ya, kalau kuantitatif itu pasti menggunakan hipotesis. Jadi kalau Anda membaca jurnal, baca artikel, dia mengajukan hipotesis, dijamin 100% dia kuantitatif. Kalau dia nggak ada hipotesis, ya kualitatif. Gitu. Itu aja, itu paling gampang. Gitu. Oke ya, lanjut. Nah ini saya membuat gambar meneruskan yang tadi sebetulnya ya, meneruskan yang tadi. Nah ini gambar ini adalah semakin ke kiri semakin kualitatif. Ya, semakin ke kanan semakin kuantitatif. Jadi kuantitatif yang paling tinggi derajatnya adalah desain eksperimen, uji coba. Ya. Kalau di ilmu-ilmu pertanian, banyakkan penelitian itu eksperimen semua gitu. Ya. Kalau di laboratorium itu benar-benar eksperimen. Nah ini juga kuantitatif nanti tadi yang diuji korelasional relationship sebab akibat atau mungkin uji different test ya, uji beda gitu. Beda enggak gitu? Beda enggak? Kalau di lab misalkan regen A benda A dengan benda B gitu ya, kimia misalkan. Itu beda enggak gitu? Pengaruhnya itu bisa dilihat. Kalau pertanian dipupuk dengan dosis ini beda enggak itu? Itu semua kuantitatif. Walaupun di dalam ilmu sosial bisa saja eksperimen gitu. Misalkan metode training gitu, metode training A, metode training B. Anda berikan dengan metode A, kelompok tertentu dengan metode B, ada kelompok kontrol yang nggak diapa-apain. Dilihat post test sama after test ya, pre-test sama post test. Nanti beda nggak? Itu uji beda, itu kuantitatif eksperimen. Dalam ilmu sosial pun bisa gitu. Dalam metode pembelajaran gitu ya, training itu saya kira bisa atau yang lain. Lalu kuasai eksperimen. Nah ini menurun derajatnya ya, daripada eksperimen yang kuantitatif. Kuasa itu artinya salah satu variabel eksperimen itu adalah sebagai natural variabel. Misalkan penelitian variabel tertentu, salah satu variabelnya gender ya, seks itu jenis kelamin, laki atau perempuan itu kan sudah kita nggak bisa manipulasi gitu, nggak ada treatment, itu kuasi eksperimen. Lalu survei, nah ini mungkin paling banyak survei ya, survei nanti bisa kuantitatif bisa kualitatif, semuanya pakai survei di situ. Nah itu penelitian historis ya, mencari fakta yang terjadi di waktu lampau. Nah, misalkan sekarang nih ada SJR berapa ya, 182 yang di perairan Kepulauan Seribu, itu kan sudah kejadian, sudah terjadi. Lalu tim KNKT akan meneliti bagaimana kejadiannya, itu historical. Lalu etnografik ini
murni kualitatif, deskriptif kualitatif. Ya, oke. Ini saya kira ini penjelasan tadi ya, apa itu eksperimental, kuasi eksperimen, survei, historical, dan yang terakhir adalah etnografik. Ya. Yang terakhir adalah etnografik. Biasanya kalau kita melihat desain penelitian dilihat dari riset question. Jadi riset question itu bisa mengindikasikan desain. Misalkan eksperimental. What is the effect of the experimental variable? Nah, jadi pengaruh gitu ya. Kuasi eksperimental, what is the effect of the experimental? Masih sama pertanyaannya, tapi cuma tadi variabel satunya yang sudah alamiah gitu. Nah, mulai survei, what is the characteristic of the variable? Nah, ini sudah mulai kalau ini deskriptif. What are the relationship and possible effect among the variable? Hubungan apa dan kemungkinan ada pengaruh apa antar variabel? Nah, ini sudah dua ini gabungan. Yang pertama menanyakan karakter variabel itu jelas mendeskripsikan. Yang kedua sudah menanyakan hubungan ya atau efek. Ini jelas deskriptif. Jadi penelitian survei bisa namanya mixed method di situ. Antara karakter variabel yang ingin diteliti, lalu hubungannya atau pengaruhnya, maka ya ini mixed method sebetulnya gitu. Campuran antara deskriptif dan kuantitatif. Jadi kalau nanti meneliti ya teman-teman mahasiswa nih, biasanya kalau Anda korelasional ya, pengaruh-pengaruh begitu ya, variabelnya ada 3 atau 4. Nah, nanti pertama mesti karakter variabel dijelaskan dulu gitu, demografis. Berapa sih responden laki perempuan atau informan laki perempuannya, usia dan lain-lain itu deskriptif sebetulnya. Menggunakan statistik tapi berhenti pada level mendeskripsikan. Itu namanya statistik deskriptif alat yang dipakai. Tapi kalau udah menanya apa pengaruhnya, apa hubungannya, itu sudah statistik menyimpulkan namanya. Itu disebut statistik inferensial. Infer itu menyimpulkan. Ya. Statistik inferensial itu mulai menjawab hipotesis, itu inferensial. Nah itulah main di situ, bermain statistik analisis. Itu inferensial. Nah nanti inferensial pun ada 2. Kalau korelasional ya itu namanya statistik parametrik. Tapi kalau ingin menguji beda, misalkan ada apakah kelompok A lebih bagus kinerjanya dari kelompok B misalkan, kan mau diuji beda. Itu namanya statistik non parametrik. Masing-masing punya karakter ya antara inferensial sama non parametrik, antara parametrik non parametrik. Nah ini historical adalah what was happen. Ya, what happened di waktu lampau, jadi historis. Ya tadi KNKT meneliti Sriwijaya Air yang kemarin musibah, itu historical namanya. Kalau ethnographic ya what is the nature of phenomena gitu. Misalkan ingin tahu kenapa di Keraton Jogja ya para abdi dalam kalau secara teori SDM kan gajinya kecil sekali kan dibanding kerja yang lain. Ya, katanya begitu kan. Tapi kenapa dia mau kerja gitu kan, ini fenomena. Nah, ini etnografik gitu. Ya. Sangat deskriptif, jadi mungkin ditanya di wawancara kenapa Anda mau kerja apa gitu. Gajinya kok sekian, mau apa. Itu fenomena gitu. Oke ya. Selanjutnya ciri-ciri penelitian yang baik ini umum sebetulnya, baik kuantitatif maupun kualitatif. Purposive, jadi punya tujuan yang jelas, definite, spesifik dan clear, itu tujuannya harus jelas, jadi dibatasi tidak kemana-mana. Rigor itu kuat berdasarkan theoretical base dan metodologi desainnya yang sesuai dengan tujuan. Atau ini yang disebut koheren ya, koheren itu nanti dari A sampai Z itu harus koheren, rigor gitu. Testability adalah bisa diuji ya, bisa diuji kalau dia
kuantitatif dengan hipotesis testing. Replicability artinya bisa diulangi dengan metode dan cara yang sama, ketemunya sama gitu. Jadi nggak ada doctoring data atau manipulated data gitu. Itu bisa diulang oleh siapa saja. Makanya kebenaran ilmiah seperti vaksin ini kan harus ada uji klinis berapa tahap. Karena kalau sudah terbukti nanti efektif, itu vaksin itu diuji oleh siapapun, replicable, ya diulang, itu akan tetap bahwa dia memang efektif gitu. Nah, ini yang Sinovac dari Cina kan kayaknya baru level testing uji klinis yang kedua, padahal minimal 3 kali gitu, konsisten hasilnya dan efektif. Ya, nanti baru bisa dirilis. Makanya ini masih ragu-ragu kan? Karena orang Cina sendiri malah beli vaksin Pfizer dari Jerman atau Amerika. Cina jual ke Indonesia Sinovac. Indonesia udah anggarannya tinggi untuk beli. Ya, ini nggak tahu apakah karena ada keuntungan atau apa, kok keburu-buru amat. Ya kita senang keburu-buru karena biar pandemik segera berakhir. Tapi kalau belum pasti, belum lagi MUI halal haramnya belum rilis ya. Lalu BPOM juga belum ada uji. Nah ini masalah replicability gitu ya. Diulang oleh siapapun, dites ulang ya hasilnya sama. Kemudian precise dan confident. Nah ini harus pakai level confident. Yang standar ya keyakinan kita 95%. Ya level signifikannya 5%. Alpha ya, lambangnya alpha. Artinya kalau hipotesis kita 5% alfanya, level of significant, kita confident bahwa 95% benar, 5% peluang untuk salahnya. Gitu. Nah, artinya apa yang terakhir adalah generalizability. Jadi semakin bisa digeneralisir ke penelitian kita, itu semakin bermanfaat pada ilmu pengetahuan dan dunia praktek. Gitu. Objektif jelas, jadi ya apa adanya, empirik ya, empirical. Jadi apa adanya. Empirik itu katakanlah hasil hipotesisnya ditolak, ya ditolak begitu. Nolnya yang diterima. Jangan dibalik gitu. Nah, makanya ada kesalahan menerima hipotesis. Lalu dalam meneliti perhatikan efek parsimoni, apalagi untuk tesis, skripsi, disertasi kan kadang self funding ya, biaya sendiri atau orang tua. Ya Anda harus efektif. Parsimoni artinya prinsip ekonomis. Jadi jangan mengulang-ulang ya, memilih yang tepat. Kalau perlu sampling ya jangan sensus itu. Kalau cukup si sampling, kenapa harus sensus semua lah? Kan biaya jadinya, biaya dan waktunya lama. Nah ini prinsip parsimoni. Ini the hallmarks ya, keunggulan atau keunggulan menggunakan scientific. Oke, kita masuk sekarang. Riset desain dan pemilihan statistik. Ini yang penting dalam kuantitatif. Perhatikan ada dua baris ya, baris atas kualitatif desain ya, kualitatif desain. Tadi ciri-cirinya nggak ada hipotesis ya, nggak ada hipotesis. Yang paling tinggi derajatnya tadi etnografik lalu historical ya, historical research. Dia paling banter hanya menggunakan deskriptif statistik. Ya, paling banter statistiknya mean, median, modus, grafik itu tetap pakai statistik tapi hanya mendeskripsikan saja, nggak menyimpulkan gitu. Makanya penelitiannya disebut eksploratif ya atau exploratory atau deskriptif. Tadi etnografik dan historical. Nah, statistik hanya menjelaskan saja atau deskriptif. Misalkan berapa responden, laki-laki perempuan, itu statistik, dibuat grafik, diagram Venn misalkan. Tapi sebatas itu, gitu. Nggak ada menjawab hipotesis. Lalu yang kedua, quantitative design. Ini ya tema kita hari ini. Kita menggunakan deskriptif dan inferential statistik. Deskriptif ini disebut parametrik statistik, lalu inferential statistik itu ya yang menyimpulkan kalau komparatif nanti yang bawah nih komparatif pakai non parametrik ya,
pakai non-parametrik. Nah, kalau yang atas, jalur tengah ini, Anda bisa lihat yang tengah itu asosiasi atau korelasi atau prediksi, ya. Prediksi itu forecasting misalkan, untuk memforecast ke depan berapa harus disiapkan, prediksinya berapa trennya, itu pakai predictive research, itu pakai regresi itu. Lalu sebab akibat, ya, konsekuen dan antecedent misalkan. Ya. Nah, ini pakai parametric design, pakai uji asumsi yang sangat ketat, yang disebut asumsi klasik. Ini nanti di bagian atas harus pakai asumsi klasik sangat ketat. Kenapa asumsi klasik sangat ketat? Karena ini udah menghubungkan dua variabel, gitu. Kalau dia variabel endogen, ya, atau dependent dengan variabel antecedennya, ya, causal efeknya itu tidak membentuk hubungan, datanya kan nggak bisa berkorelasi, maka harus diuji, benar nggak itu, berkorelasi nggak itu. Itu harus sangat ketat diuji gitu. Kalau yang bawah ini non parametrik, itu untungnya adalah data bisa sedikit dan tidak ada uji asumsi klasik tadi, yang uji korelasi nggak perlu gitu, karena ini uji beda gitu. Makanya mahasiswa seneng pakai yang non parametrik biasanya, ya gitu. Tapi 80-85% penelitian skripsi, tesis, disertasi, ya, saya di bidang ilmu saya, itu 85% mesti ini yang atas, korelasional. Yang kuantitatif sedikit gitu. Lalu yang korelasional, ya, yang kuantitatif tapi ke korelasional juga kira-kira 80%, 20% baru non parametrik. Jadi favorit penelitian ini yang tengah ini, yang tengah. Ya, yang asosiatif, korelatif, prediktif, causal effect itu yang paling banyak saya temui gitu. Saya baca di jurnal-jurnal juga begitu. Nah, sekarang step by step, ya, step by step kalau penelitian kuantitatif. Step by step. Yang pertama, introduction. Ya, jadi tentu ini sangat terkait waktu Anda menulis proposal, ya. Waktu Anda menulis proposal itu pengantarnya harus bagus. Jadi dijelaskan di sana alasan mengapa menjalankan riset itu. The reason to conduct research. Alasannya apa? Nah, biasanya tolong perhatikan nih, ya, anak-anakku semua yang mahasiswa S1, ya. Jadi untuk mendapatkan nilai dari penelitian skripsi Anda, atau nanti kalau jadi artikel di jurnal, itu ada riset celah, ya, atau riset gap, atau hal baru, atau keunikan, novelty, ya, atau hal baru. Nah, untuk dapat hal baru, dari mana tahu bahwa ini beda dengan yang lain gitu? Di mana ada riset gap? Tentu Anda harus masuk ke belantara riset yang topiknya sama dengan Anda, atau yang related atau relevan topik. Salah satu cara, ya, Anda baca textbook, lalu Anda paling ampuh adalah membaca jurnal yang terdahulu atau previous research, ya, artikel yang sudah publish. Jadi waktu membuat introduction tentu searching terus, ya, mencari artikel-artikel yang relevan dengan topik Anda, nanti dibaca hipotesisnya apa aja, jawabannya apa, konsisten nggak, misalkan kok pengaruh X terhadap Y kok nggak ada yang jawabnya sama, ya, beda-beda, ini berpengaruh, ini enggak lah, itu celah riset. Contoh gitu, ya, ada masuk di situ, riset gap. Lalu novelty, misalkan ada hal baru gitu. Ada hal baru. Ya, kemarin saya kebetulan, ya, ini dosen manajemen itu Ibu Ketum Aisyah, ya, Bu Siti Nurjana Johantini, kan baru lulus doktor. Saya kebetulan salah satu yang membantu disertasinya, saya menguji juga kan. Itu novelty-nya apa gitu? Novelty-nya adalah tentang identitas organisasi Rumah Sakit PKU Muhammadiyah dari perspektif Islam. Nah, perspektif Islamnya itu yang baru di situ, karena budaya dan identitas organisasi selama ini
umum, manajemen umum gitu, pandangan Western ya, pandangan Barat. Lalu ini pandangan Islam. Jadi ini novelty. Jadi orang ingin tahu gitu. Orang ingin tahu. Misalkan ada juga masih dokter manajemen orang Bali ya, dia orang Muhammadiyah tapi di Bali bisnis, punya hotel, usaha wisata banyak. Ya, dia ketua Muhammadiyah lah di sana. Namanya Pak Ismoyo ya, saya sebutkan biar memotivasi kita. Itu penelitiannya apa keunikannya, novelty-nya marketing dalam perspektif marketing wisata ya, jadi turis halal turis, ya, halal tourism gitu. Halal tourism ini masih nggak banyak diteliti. Gitu. Jadi ini dalam mengantar ya nanti mengapa memilih judul harus cari yang hal unik baru atau nanti membuat shocking result gitu ya. Hasil penelitiannya mengagetkan orang gitu, shocking result. Jadi akan menarik gitu. Ya, oke. Yang kedua literatur review, previous research dan hypothesis development. Bedanya dengan kualitatif di dalam ini biasanya kalau laporan skripsi, disertasi, tesis ini di bab 2 ya, literatur review ini. Nah, ini bagaimana membuat hipotesis gitu. Hipotesis ini kan menjawab rumusan masalah di bab 1 tadi kan. Nah, Anda harus mencari literatur review, baik textbook, teori-teori tentang variabel yang Anda teliti, penelitian yang terdahulu hasilnya apa, Anda ramu menjadi orisinilitas penelitian Anda, lalu Anda bisa menjawab hipotesis, menyusun atau mengembangkan hipotesis. Oke, ini tahap 2. Jadi penting sekali literatur review, yaitu textbook, lalu jurnal, ya, jurnal atau work paper ya, kertas kerja atau makanya Anda perlu ikut conference gitu untuk dapat kertas kerja gitu ya. Baru bisa membuat hipotesis. Nah, setelah ada hipotesis, Anda masuk ke metodologi atau riset metodenya gitu. Pertama, tentu kalau Anda sudah punya hipotesis, punya rumusan masalah di bab 1, Anda tentu sudah bisa memilih desain risetnya. Ya, desain riset itu tadi korelasional atau uji beda nanti ya, different test, atau hanya etnografis historical atau kualitatif. Ini desain akan ditentukan. Lalu bagaimana mengukur variabel? Penting nih karena dalam ilmu sosial ya seperti kita yang ada di sini, variabel itu kan secara garis besar ada 2. Satu yang kuantitatif variabel dan 2 kualitatif variabel. Kuantitatif itu langsung ya, misalkan jumlah mahasiswa, jumlah keuntungan, jumlah bangku dalam ruangan itu kuantitatif data. Tapi kalau persepsional atau behavioral, ya kan, persepsi itu pendapat gitu loh. Misalkan kepuasan pelayanan publik, ya apakah kantor dinas tertentu seberapa tingkat kepuasannya itu persepsi pelanggan ya, publik. Ngukurnya kepuasan gimana? Lah itu harus ada tekniknya gitu. Ya, teknik yang paling populer adalah dengan scaling teknik, dengan membuat skala-skala. Misalkan apakah pelayanan kantor tertentu memuaskan? Ya, dibuatlah definisi konsep apa itu kepuasan pelanggan, kepuasan publik, lalu dibuat dimensi, misalkan ada responsiveness, kecepatan, ini jadi dimensi. Responsibilitas, tanggung jawab, empati, lalu tangibilitas, reliabilitas. Ada 5 dimensi, lalu dibuat kuesioner, tanyakan ke mereka, oh sangat puas, sangat tidak puas misalnya. Ini measurement teknik namanya, dengan scaling. Nah, setelah Anda berhasil menyusun pertanyaan-pertanyaan, Anda lakukan pilot testing, ya uji coba instrumen biasanya. Sebar dulu, ada data masuk, diuji untuk mengukur validitas dan reliabilitas. Validitas itu mengukur apakah betul instrumen itu, butir-butir pertanyaan Anda itu mengukur variabel induknya. Lalu diukur secara matematik,
yaitu dengan R-Pearson correlation misalkan, uji validitas itu. Kalau dia korelasinya kuat dengan nilai tertentu, misalkan kalau 5% misalkan 0,36. Kalau hasilnya R-Pearson-nya 0,2 ya itu harus dibuang, butir itu nggak bisa ngukur gitu. Itu namanya validity. Lalu instrumen yang baru dibuat diuji reliabilitas yang kedua. Reliabilitas itu uji keajegan ya atau konsistensi. Jadi diuji misalkan begini. Kalau kuesioner itu disebar hari ini, saya terima kuesioner, jawab nomor 1, sangat tidak setuju, silang gitu. Udah ditarik instrumen itu, seminggu lagi saya tanya lagi, saya jawab sangat tidak setuju lagi. Itu namanya konsisten. Ya, dari segi waktu, segi tempat, itu namanya reliable. Keajegan jawaban responden. Nah, kalau sebuah instrumen sudah valid dan reliable, baru dipakai untuk meneliti sebenarnya. Itulah yang disebut pilot testing. Ya. Lalu lanjutnya adalah bagaimana menganalisis data. Tadi ada 2 kan. Pertama deskriptif, jelasin siapa mereka. Yang kedua inferensial, yaitu hipotesis testing. Diuji di situ. Oke, nah inilah yang di sini kalau kualitatif nggak ada level hipotesis testing. Kalau validity test dan reliability test untuk kualitatif biasanya disebut model triangulasi ya, triangulasi. Gitu. Langsung hasil ya, tahap berikutnya hasil yaitu analisis data tadi dideskripsikan lalu diinterpretasikan di situ. Lalu dibahas. Nah, dalam membahas, kadang kebingungan apa sih sebetulnya. Nah, membahas ini, diskusi ini, hasilnya apa ya dari hipotesis tadi? Misalkan signifikan berpengaruh atau beda gitu variabel A dan B. Nah, lalu dilihat penilaian terdahulu apa hasilnya, lalu teorinya apa gitu. Nah, disitulah akan ada kontribusi teori Anda. Begitu ya. Nah, findingnya apa? Grade findingnya apa? Temuannya apa? Lalu disimpulkan. Kalau simpulkan, ya jangan bertele-tele. Menyimpulkan itu menjawab rumusan masalah di bab 1. Misalkan apakah ada pengaruh X terhadap Y gitu ya. Ya di situ kalau udah diuji hipotesisnya, udah dibahas, didiskusikan berpengaruh, kesimpulannya cukup bahwa X berpengaruh terhadap Y. Gitu aja. Menjawab rumusan masalah bab 1. Nah, rekomendasi sekarang. Rekomendasi itu ada teori dan manajerial. Ya, rekomendasi teoritis dan manajerial. Kalau manajerial tentu katakanlah X terhadap Y signifikan pengaruhnya. Variabel X apa, Y-nya apa, lalu Anda sarankan karena X dan Y signifikan, maka manajerial Anda kan ingin meningkatkan Y kan. Caranya begini-begini. Sesuai instrumen yang Anda buat. Apa saja instrumennya yang signifikan itu. Itulah yang disarankan namanya managerial implication, implikasi managerial. Kalau rekomendasi teoritis biasanya terhadap teori yang Anda bahas, lalu next research agenda, agenda riset berikutnya apa? Dari temuan Anda gitu. Biasanya di situ rekomendasi itu ditunggu oleh mahasiswa atau peneliti karena ingin melanjutkan penelitian itu. Jadi kalau Anda nonton atau datang ke ujian terbuka doktor atau tesis, ya Anda boleh nonton, boleh hadir. Sebetulnya ingin mendapat rekomendasi penelitian selanjutnya apa. Oke, target dari kuantitatif riset, ya. Pertama, Anda ingin mendeskripsikan data, Anda harus punya orientasi ya. Oh nanti akan saya hasilnya mendeskripsikan data, bisa demografik dan kondisi variabel di lapangan Anda deskripsikan. Yang kedua, Anda akan mendapat model regresi kalau itu asosiatif ya atau prediktif. Koefisien regresinya berapa? Karena inilah prediksinya untuk model predicting power-nya ada di koefisien regresi nanti. Lalu korelasinya berapa? Jadi kekuatan hubungan antar variabelnya.
determination-nya berapa R kuadratnya, error of estimate-nya berapa gitu. Artinya kesalahan peramalan Anda berapa gitu. Nah, yang terakhir adalah Anda menguji hipotesis. Jadi ada 3 nih orientasi dari meneliti dengan rancangan kuantitatif ya. Nah, ini sebetulnya ini simple aja. Apa itu independen dan dependent? Independen kalau di dalam metode SEM ya, structural acquisition manual, disebut exogen ya, exogenous variable. Kalau dependent itu namanya endogen ya, endogenous variable, exogen endogen. Exogen kayaknya di luar, endogen di dalam gitu kan. Sebetulnya input output begitu sama saja. Antecedent konsekuen ini sama gitu. Ya. Tetapi di luar ini ada 2 variabel yang namanya moderating, memoderasi variabel, sama intervening, ya, intervening atau mediating variable. Jadi kalau ada x kepada y, itu direct namanya, direct variable, direct effect ya. Tapi kalau x kepada y baru z, nah ini namanya intervening atau mediating. Contohnya, kalau gaji akan membuat pegawai puas akan mendapatkan kinerja yang baik, itu namanya intervening atau mediating. Tapi kalau ada variabel x, misalkan tingkat pendidikan, lalu y adalah kejujuran dalam bekerja, ya kan? Ternyata orang yang pendidikan tinggi pun korupsi, misalkan misbehavior. Nah, apakah agama akan menghambat korupsi? Nah, ini agama ini namanya interaksi atau moderasi. Apakah orang yang imannya lebih kuat jadi korupsinya menurun misalkan? Ini namanya moderasi, gitu ya. Ada yang nggak saya tulis di situ gitu. Ya, moderasi sama intervening. Nah, sekarang saya bilang tadi kalau regresi korelasi ya, asosiasi atau kuantitatif analisis yang korelasi tadi sangat penting ada uji normalitas data, karena kalau dia nggak normal dia nggak akan bisa dianalisis gitu ya. Ini yang satu, Anda lihat, inilah yang normal ya, yang paling atas yang normal ini ya, yang ini yang saya kasih kursor. Anda lihat ya, di sini ada mu ya, nilai rata-rata, nilai tengah ini yang di sini. Ini nilai skor dari Z ya. Atau nanti tergantung ujinya, ada uji T, uji Z, uji R, uji K gitu ya. Ini nilainya seperti ini. Nah, biasanya kalau normal di sini sekitar 3 baru dia rata ya, mendatar ke kanan atau ke kiri. Nah, ini namanya uji normalitas. Kalau data normal baru bisa regresi. Nanti saya ceritakan kenapa begitu. Nah, ini juga dilihat kalau normal atau tidaknya sebaran data yang kita punya dari responden. Ini namanya ketinggian ya, kurtosis namanya. Nah, kalau dia tinggi ngumpul di tengah itu normal, seperti yang atas ini kan merata. Kalau terlalu tinggi ini enggak normal. Kalau terlalu flat datar juga enggak normal. Sebetulnya ada satu lagi tapi nggak sempat saya gambar, namanya kurtosis. Ini kurtosis sama skewness, maaf. Ini kurtosis, satunya skewness ya. Jadi skewness itu ini miring ke kanan, ini skewness di sini ya. Skewness, menceng ke kanan, ini menceng ke kiri. Ya, sebetulnya saya maunya tadi gambar seperti ini biar enak, tapi ini sudah yang atas ini kan agak rata. Skewness bisa menceng ke kiri, menceng ke kanan sebaran. Itu nggak bisa dianalisis regresi. Ya. Nah, ini terkait dengan sebaran data itu, normal distribution itu, nanti gini, kalau ini Z-nya 1,25, ini yang kuning, Anda lihat di bawah, ya. Ini ada angka kuning. Ini Z-nya, Z skornya 0 sampai 1,2, ini kan 1,2, lah 5 di sini, 0,5.
Ini ada angka kuning, dan di sini 0,8944. Nah, ini artinya 89,4% ini daerah yang diarsir, ini memenuhi syarat. Jadi semua nilai di bawah itu lebih kecil dari 89,4% memenuhi syarat untuk diterima hipotesisnya. Nah, kalau 1,96 di mana? Ya Anda nanti cari lagi, ya Anda cari lagi di tabel itu. Biasanya kalau 5% itu kan 1,96. Nah, ini teman-teman dan Bapak Ibu semua yang mengikuti ini. Ini sebaran data ya, sebaran data yang mungkin bisa dilakukan analisis regresi. Bisa dilihat korelasinya ya. Ini yang ekstrim, ini perfect correlation namanya paling atas, tapi positif ya. Ini positif, perfect correlation. Kalau X1, Y1, kan ke kanan X ke atas Y, X2, Y2, dan seterusnya seperti ini. Kalau miring ke kiri, ya, X-nya -1, Y-nya +1, dan seterusnya itu minus kiri. Kalau ini mengumpul, ya, mengumpul di sepanjang garis. Ini scatter, tapi R-nya jadi lebih kecil. Kalau ini R-nya besar, semakin ke atas R-nya sempurna satu. Anda lihat yang tengah ini, R sama dengan 0. Jadi antara X dan Y nggak bisa dihubungkan dan dibuat garis khayal. Ini kan garis khayal sebenarnya ya. Kalau seperti ini ada garis di tengah. Nah, itulah regresinya nanti. Ya, kenapa regresi kalau dalam statistik dikasih tanda topi, Y hat ya, hat itu topi. Karena garis itu sebenarnya garis kita yang buat. Padahal sebarannya berantakan begini, scattered ya. Tapi kita bisa garis, oh ini miring ke kanan di tengah. Nah, itu dengan metode OLS namanya. Metode ordinary least square. Cari selisih yang paling kecil gitu dari penyimbangan data aktual sama data garis itu. Nah, inilah kenapa perlu ada uji normalitas. Sebab ingat kalau R 0 ini ya nggak ada korelasi, nggak bisa jadi model garis atau regresi. Nah, ini tadi dari possible regression lainnya seperti ini ya, ke kanan, ke kiri. Ini 0 di sini, no relationship, hanya garis seperti ini. Nggak ada slope, ya, itu akan, katakanlah ini X-nya 5 ya, Y-nya 0. Y-nya 0, X-nya 5 di sini kan. Ya, jadi tinggal semuanya ya tetap ya garis lurus gitu. Nah, ini kadang orang bingung kalau asosiasi ya. Kalau ada X yang kiri, ada Y yang kanan. Anda lihat ketemu begitu. Nah, R kuadrat itu namanya determinasi. Determinasi itu yang tengah itu ya, 86%. Itu varian di bagian X bisa dijelaskan oleh Y. Nah, kalau R itu korelasi saja, kekuatan hubungan gitu. Jadi determinasi sama korelasi itu beda, tapi secara statistik R kuadrat ya, berarti determinasinya. R saja adalah korelasinya. Berarti kalau diketahui korelasi bisa diketahui determinasi. Kalau diketahui determinasi tinggal diakarkan, akar kuadratnya adalah korelasi. Nah, saya ingin memberikan ini yang dasar sangat penting sebetulnya dalam kuantitatif ya, karena mayoritas kuantitatif kan korelasional, 80% menurut saya korelasional. Penelitian hampir semuanya korelasional. Nah, ini metode regresi sederhana ya, yang bisa diproses dari awal begini. Kalau ada restoran, ada 10 restoran, ini untuk contoh ya, 10 restoran. Restoran ke 1 sampai 10. Lalu ada kampus, ya ada kampus, lokasi kampusnya, kalau restoran 1, di dekat kampusnya ada 2.000 mahasiswa. Kalau restoran 10 ada 26.000, mungkin UMY ya, UMY di situ ada restoran tertentu.
Tapi restoran itu buka di kampus Alma-Ata, mungkin hanya 2.000 gitu. Nah, ini disurvei. Ternyata sale-nya setahun, 3 bulan ya, quarter year ya. Jadi kuartal itu 3 bulan itu dalam dolar 5.000, kalau dia mahasiswa 2.000, kampusnya ada warung itu buka di sana, hasilnya segitu. Nah, kalau ini transformasi ke tabel, yang X ini adalah jumlah mahasiswa, yang Y adalah dolar atau rupiah, ini coba ya, restoran 1 2.000, ya, di sini 58 toh hasilnya yang titik ini. Kan ini angka 60 kan, 58. Coba Anda lihat yang 10. Yang 10. Restoran 10 itu berapa mahasiswanya? 26.000. Ini 26.000 paling akhir, paling kanan. Ternyata 202. Ini kan 200, ini 202. Jadi ini asli nih, actual data kalau dibuat grafik titik-titik seperti ini. Nah, kita lihat sekarang. Ya, setelah dengan manual kita hitung, X-nya dikuadratkan, ya, dikurangi, dijumlah, ini jadi rumus. Ya, B-nya 5, lalu B0-nya 60. Sehingga ini pakai Yetoki, ini ramalan, ya, ramalan. Itu nanti akan didapat dari data itu 60 plus 5, ini 60 plus 5X, ya, 60 plus 5X modelnya. Jadi Anda bisa meramal, kalau ada kampus mahasiswanya 16.000, berapa keuntungannya? Tinggal dikalikan. 5 kali 16, 140. Ini jadi kita bisa memprediksi dari data yang sesungguhnya ini. Nah, garisnya mana? Nah, ini teman-teman. Inilah kenapa garis hijau ini adalah garis kompromi sebetulnya. Kalau garis hijau ditarik ke atas, nanti yang kesalahan meramal dari yang di bawah jauh kan, walaupun ke atas mendekat. Kalau ditarik ke bawah, garis ini, vertikal ke bawah ditarik, nanti yang di atas jadi menjauh, jadi kesalahannya makin besar. Maka ini garis kompromi. Garis kompromi paling baik dengan metode namanya ordinary least square. Jadi metode kuadrat terkecil. Jadi selisih-selisihnya plus atau minus, atas bawah garis hijau itu dikuadratkan. Dikuadratkan, nanti dibagi, dan seterusnya. Nanti inilah garis komprominya di situ. Namanya metode OLS. Jadi begitu ya teman-teman. Jadi kenapa perlu ada uji normalitas? Artinya normalitas itu garis hijau ini kan garis regresi yang diperoleh. Sebaran datanya ngumpul di situ gitu loh, normal di sekitar itu. Nah, makanya saya kembalikan di sini. Nah, ini kalau R0 ini yang tengah ya, gambar R0 yang tengah itu nggak mungkin bisa garis regresi. Nggak mungkin. Karena nggak ada korelasi. Yang mungkin ya yang lain ini ya, yang lain mungkin. Kalau RR yang kanan, yang 1 sama 1 juga garis saja, bukan regresi. Ya, garis lurus maksudnya. Dan horizontal. Nah, saya kira itu ini model umum regresi. Nanti kalau tadi untuk contoh ini kan regresi yang sederhana, karena hanya variabel eksogennya 1 atau independennya. Nanti ini bisa banyak. B1, X1, B2, X2, sampai Bn, Xn, dan error. Ya, itu model umumnya. Nah, bagaimana menguji hipotesis? Ya, bagaimana menguji hipotesis? Karena kunci dari atau karakter utama dari kuantitatif kan menguji hipotesis. Kalau kualitatif kan nggak ada. Ini tahap-tahapnya. Yang pertama adalah membuat hipotesis 0. Lalu membuat decision rule, ya, aturan menerima. Misalkan accept H0, terima H0. Accept, terima artinya ya, bukan orang Bandung kan accept gitu ya. Nah, ini accept, ya, accept. Jika P0-nya atau ini probability ya, lebih besar dari 0,05. Jadi itu decision rule-nya. Decision rule-nya itu. Jadi nanti sebaliknya, kalau P-nya di bawah 0,05 berarti H0-nya yang diterima. Ini paling mudah pakai ini aja, probability. Karena sekarang kan entah itu SPSS, entah itu Amos Lisrel PLS ya, semuanya mengeluarkan p-value. Jangan pakai nilai T atau nilai F atau apa gitu. Pakai p-value aja. Yang kedua, memilih statistical test nanti.
apakah I-kuadrat tes, ini kalau uji beda, Kruskal-Wallis tes, K-tes, Z-tes, R-tes, T-tes, ya, D-kuadrat tes, ini Mahalanobis-Decent tes. Setelah dipilih, nanti Anda membandingkan dengan tabel atau dengan probability. Lalu tentukan significant level. Simbolnya sebetulnya ini bukan beta, ini salah saya, ini alfa ya. Nanti Anda ganti, ini salah saya, ini alfa ya, alfa 0,05. Ini yang paling presisi 0,05 untuk ilmu sosial. Kalau ilmu kedokteran 0,01, hanya 1%. Yang kimia dan lain-lain 1%. Kalau ilmu sosial umumnya 0,05. Lalu dihitung ya. Lalu tentukan. AP-nya berapa, lalu dihasil interpretasikan hasil tes. Oh, hipotesis diterima. H0 ditolak, H1 diterima, dan seterusnya. Saya kira ini simple ya. Nah, kadang ada pertanyaan nih. Apa itu uji hipotesis satu ekor atau one-tailed? Ya. Atau dua ekor. Ini perhatikan ya, gambar yang kalau gambar yang satu ekor yang kanan ini ya, yang kanan ini itu artinya di bawah Z 1,645 itulah diterima H0-nya, apa H1-nya. Jadi H0 ditolak. Yang 5% menerima H0. Ini yang namanya satu tes. Jadi semua yang lebih kecil ya akan diterima. Oke. Nah, yang ini dua tes ini ibaratnya mur ya. Kalau pabrik memproduksi mur, ya. Kalau mur itu terlalu gede ukurannya, diameternya terlalu longgar, ini yang kanan. Yang biru yang kanan tuh, itu kan lopok, gitu kan? Kalau murnya ini terlalu kecil, di bawah Z minus 196, diameternya terlalu kecil, dipasang nanti kan nggak bisa mur bautnya itu. Jadi mur bautnya ada rentang, ya, ada rentang itu, maka itu dua tail test namanya. Jadi mur itu ya harus rata-ratanya sesuai dengan rata-rata yang sebenarnya. Kalau terlalu lebar, terlalu ini akan menjadi tidak fit atau tidak signifikan gitu. Bisa ditolak produksi mur yang terlalu besar atau terlalu kecil. Seperti halnya kalau pabrik roti membuat roti, tingkat kemanisannya itu tertentu gitu. Kalau gulanya kebanyakan terlalu manis ditolak. Kurang gula juga roti itu ditolak karena nggak manis. Nah itu dua ekor ya, two tail test. Kalau industri rokok misalkan low tar ya, low nikotin, harus di bawah 0,05 ya, ini yang satu tail ini gitu, yang satu tail. Ya, kalau yang satu tail tapi di kiri artinya dia harus lebih besar dari angka yang ditentukan. Berapapun yang lebih besar diterima. Nah ini yang non parametrik, saya lihatkan nanti jenis datanya apa ya, kolom 1. Yang komparatif itu ada yang namanya satu variabel mendeskripsikan saja, ada 2 sampel, ada lebih dari 2 sampel. Nah ini model parametriknya. Nah kalau asosiasi yang kanan itu. Ya, jadi ini pedoman untuk mau pakai mana tadi, desain yang mana gitu. Ya, desain yang mana. Ini nanti akan berubah uji hipotesisnya ini. Menggunakan tabel X. Kalau misalkan di Conbrats-Q test ya, ada Spearman correlation test misalkan, ada Spearman correlation test, itu nanti pakai R ya, pakai ini Spearman nih kalau dia korelasi. Nah jadi ini ada pedoman untuk memilih desain mana. Kalau ini contoh non parametrik grup A, grup B, grup C, ini lebih dari 2 sampel. Kalau AD saja namanya 2 sampel. Nanti akan mempengaruhi model non-parametrik desainnya yang tadi. Nah, teman-teman, saya sampaikan bahwa application ini tinggal 2 slide lagi. Aplikasi komputer untuk membantu kita riset kuantitatif, ya, yang populer, paling populer itu SPSS.
ada Minitab. Nah, ini yang untuk metode SEM ya, Structural Acquisition Modeling adalah Amos, Lisrel, dan PLS. Amos, Lisrel, PLS. Ini contoh tampilannya ya, contoh tampilannya. Nah, yang buku saya tadi membahas ini, Amos, Lisrel, PLS. Saya juga sedang punya buku di mana namanya UMY Press ya, LP3M. Sudah lama udah di-approve, katanya lagi editing. Jadi mungkin sebentar lagi terbit. Judulnya adalah Statistik untuk Penelitian Manajemen. Sebenarnya harusnya untuk ilmu sosial itu bisa. Ini buku Amos, Lisrel, PLS. Saya tadi punya buku yang di awal saya promosikan tadi. Ada di YouTube. Oke, ini contoh tampilannya ya, bagus kan? Ini Amos. Ini yang pertama Amos, yang kanan Lisrel, yang bawah ini PLS. Itu tampilannya seperti itu. Lalu kalau Anda mau menulis ya hasil penelitian kuantitatif Anda publikasikan, tentu Anda bahasa Inggris bisa menggunakan Google Translate. Automatically 100% ditranslate Inggris ke Indonesia. Tapi biasanya berantakan. Anda Inggrisnya dirapikan dengan Grammarly, struktur maupun pemilihan kata. Grammarly ini ada yang free, ada yang premium. Kalau premium, itulah kerjanya profesional. Jadi saya sampai sekarang ada 12, sebetulnya ada 16, tapi ada yang discontinue ya. Paper saya, artikel di yang Scopus, semuanya saya pakai Grammarly, ternyata bisa diterima, tidak perlu proofreader gitu. Nah, setelah itu Anda cek dengan cocokkan dengan Turnitin berapa plagiarismenya. Gitu ya, Turnitin juga penting. Lalu ada EndNote atau Mendeley, ini sama fungsinya untuk mengelola citasi atau daftar pustaka dengan apa yang ada di dalam artikel, jadi mereka yang mengatur sendiri. Jadi kita kan nggak usah ribut, pusing A, B, B, apa harus urut, apa ini udah ngatur sendiri gitu. Ini alat atau aplikasi ini EndNote atau Mendeley. Dan yang terakhir, kalau Anda mau melakukan systematic review, mencari jurnal yang terdahulu, ya dengan kata kunci variabel apa, itu dia akan muncul semua, nanti ada berapa penelitian, dibatasi dari tahun 1900 pun boleh, 1800 juga boleh, karena kan di Amerika, di Eropa 1800, 1700 itu sudah menerbitkan jurnal gitu. Itu bisa dicari dengan NVivo. Nah, ini alat bantu untuk meneliti. Oke, saya kira sudah cukup ya. Demikian Pak Suranto, apa yang sudah saya sampaikan dari awal sampai akhir yang sudah saya siapkan materinya, monggo. Terima kasih atas perhatiannya. Barangkali akan dilanjutkan sesi berikutnya, monggo. Terima kasih Prof. Sis ya atas materinya. Nah, kalau materi terkait dengan kuantitatif yang komplit ya seperti itu. Jadi memang sampai terkait dengan SEM, terkait dengan PLS ya. Jadi ada analisis faktor dan sebagainya. Itu untuk yang sifatnya advance ya. Ya, mungkin itu pengetahuan pengetahuan tambahan ya pada Anda semua, karena kita pada level korelasi regresi aja mungkin sudah mumet ya, udah pusing ya. Ini untuk level itu ya mungkin bagi mereka yang tertarik lebih dalam ya tentunya kita fasilitasi. Tapi kita melihat dari apa yang diungkapkan atau dijelaskan oleh Prof. Sis tadi, itu jangan membuat Anda pusing ya. Itu adalah realitas metodologi kuantitatif yang update sekarang. Ya seperti itu. Jadi memang metode kuantitatif atau kualitatif itu pilihan. Pilihan begini, ketika Anda mau menganalisis suatu fenomena, ketika fenomena itu ingin digeneralisasi, ya, artinya bisa untuk disimpulkan lebih luas, maka otomatis pilihan yang kuantitatif adalah yang tepat.
Sementara kalau Anda ingin meneliti terkait dengan sesuatu yang sempit tapi dalam, ya, itu mungkin metode kualitatif lah ya. Jadi jangan ada bingung ya, kenapa kok kuantitatif seperti ini, sementara yang kualitatif seperti itu. Itu adalah alat, ya, alat semata-mata alat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan kita melalui riset. Nah, jadi kalau kita ingin menebang pohon, ya jangan pakai pisau dapur kan itu, ya pakai kampak. Sementara kalau mau memotong roti, ya pakai pisau roti. Ya, itu apa namanya analoginya. Jadi metodologi itu pisau. Nah, tinggal kita bagaimana mau ambil pisau yang mana untuk menganalisis apa. Ya, itu. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan dalam kesempatan ini. Silahkan. Ini ada yang melalui Zoom dan ada yang di YouTube, Prof. Jadi ada yang mau bertanya? Bisa jadi atau melalui chat. Pertanyaan melalui chat juga boleh kalau memang. Iya. Belum ada yang dari sini. Yang di chat belum ada. Ya, mungkin ini pengetahuan apa namanya yang baru, Prof, terkait dengan yang hal yang sangat rinci tadi ya. Mungkin jadi shock mereka. Sebetulnya kalau orientasinya regresi korelasi yang ini tadi, Pak. Ya di sini nih, mulai dari sini nih. Data itu, ya kan, data harus membentuk tren sebarannya, tren garis. Lalu ini kemungkinan terjadinya garis, ini korelasinya. Nah, ini saya kasih case. Ini real nih. Restoran, ya kan, ada 10. Lalu mahasiswa di kampus, sekitar kampus ya ada restoran itu, ribuan nih. Lalu di sini ada sale, penjualan. Nah, ini kalau ditransform ke scatter diagram kan seperti ini real nih yang titik-titik merah. Mungkin Prof, ini coba ini yang ini Pak. Ya, sebentar yang ini Prof. Gimana Pak? Yang ini mungkin kalau dalam konteks ilmu pemerintahan, ya, konteksnya adalah misalnya yang student population itu adalah misalnya tingkat pendidikan. Ya. Tingkat pendidikan, berarti yang sebelah Y-nya adalah partisipasi politik. Bisa. Ya, apakah benar tingkat pendidikan itu berpengaruh terhadap partisipasi politik? Nah, itu sama sebenarnya dalam konteks ini ya. Jadi tingkat pendidikannya rendah 2, partisipasinya 58. Tingkat pendidikannya 6, partisipasinya 105. Nah, ini apakah ada kaitan? Maka bisa diukur dengan korelasi. Jadi korelasi adalah digunakan untuk mengetahui kadar hubungan antara variabel X dan variabel Y, antara tingkat pendidikan dengan partisipasi politik. Ini ada tulis ya. Nah, nanti mungkin keluar ya. Nah, kemudian besaran dari korelasi itu adalah paling besar 1 ya, dan paling rendah 0. Tadi ada buktinya di situ. Nah, ini yang 0 itu yang berputar itu ya, yang data titik-titiknya itu berputar kemana-mana, karena nggak jelas itu. Nggak jelas hubungan antara X dan Y, jadi nggak ada hubungan antara X dan Y. Nah, sementara yang R-nya 1 plus 1 itu adalah hubungan yang plus. Plus itu artinya X-nya naik, Y-nya diikuti naik. Jadi misalnya tadi, tingkat pendidikan naik, menyebabkan partisipasi politik naik. Nah, itu adalah hubungan yang positif. Sementara yang hubungan negatif itu sebaliknya. Jika X-nya naik, Y-nya bisa jadi turun. Contohnya apa? Nah, contohnya misalnya dalam konteks ilmu sosial, itu adalah status ekonomi, ya, status sosial ekonomi. Apakah status sosial ekonomi itu berhubungan dengan minat transmigrasi kan itu? Semakin status ekonominya tinggi, ya, semakin mapan dia, maka untuk transmigrasi itu rendah kan. Nah, itu adalah hubungan yang
negatif. X-nya naik, Y-nya turun. Nah, semakin mendekati 1, itu artinya hubungannya semakin kuat. Atau min 1 tadi semakin kuat. Tapi kalau min ini berarti kan hubungannya yang negatif. Semakin tidak ada hubungan, itu semakin mendekati 0. Nah, itu saya kira catatan yang perlu saya sampaikan. Ya. Itu. Kemudian, mungkin Prof ada ini terkait dengan apa chi-square, Prof? Uji beda. Uji beda. Nah, mungkin bisa dijelaskan uji beda, karena ini yang kami sampaikan uji beda, dan nanti adalah salah satunya itu tren linear. Nah, jadi gini. Jadi uji beda itu contoh dalam ilmu pemerintahan mungkin apabila ada 3 calon nih, ada 3 calon bupati ya, ABC atau presiden lah katakanlah. Itu tingkat preferensi publik kalau disurvei itu milih siapa gitu. Ini bisa untuk memprediksi siapa kandidat yang akan menang gitu. Nah, kalau bisa jadi hanya calon 2 kemarin ya, Jokowi sama Prabowo gitu. Itu bisa diuji beda, itu dengan X kuadrat test namanya, ya, dengan X kuadrat test. Tapi kalau Anda tertarik itu ada buku yang sederhana, yang mudah dipahami dan contoh-contoh langsung. Itu non-parametric statistik nama bukunya. Jadi contoh pemilihan presiden misalkan, gimana teknik mengujinya gitu, ya, agar menemukan nilai hitung X-nya itu gitu. Kalau ada ABC nanti misalkan ranking tertinggi siapa ABC. Ya, secara statistik beda atau enggak itu. Walaupun angka datanya mungkin kelihatan beda, tapi secara statistik dengan 5% level, beda enggak, itu akan diuji hipotesis. Nah, ini juga bisa digunakan nanti non-parametrik untuk mengukur preferensi pemilih terhadap calon kepala desa misalkan. Saya kira itu Pak Ranto. Ya, kalau secara mendetail teknis, saya nggak siapkan contohnya ya, tapi konsepnya seperti itu. Bisa untuk preferensi pemilihan. Itu dengan X kuadrat test salah satunya. Oke. Baik. Ya, silahkan. Ada yang mau komentar? Atau ada yang mau ditanyakan dari peserta yang hadir di sini? Bisa melalui chat atau bisa juga langsung ke sini. Chatnya mana? Chat. Ya, silahkan siapa? Ya, sambil menunggu mungkin saya informasikan beberapa hal ya. Nanti kalau ada yang mau bertanya bisa langsung di sini. Jadi ada beberapa informasi dari saya. Yang pertama, hari Jumat mendatang kita adakan ujian akhir ya. Nah, ujian akhirnya itu melalui Google Form. Soalnya sudah saya buat 20 soal ya. Dan sifatnya ya ada yang pengetahuan terkait dengan desain riset, ada juga yang terkait dengan menghitung tadi ada korelasi, ada chi-square dan sebagainya, tetapi dalam bentuk kasus yang isinya sudah tinggal Anda pilih ya. Meskipun Anda mencarinya nanti harus menghitung, silakan. Tapi sederhana, soal-soalnya sederhana saja. Tidak terlalu mendetail, tidak terlalu jelimet. Nah, oleh sebab itu, seluruh peserta harap mempunyai akses terhadap Gmail ya, terhadap Google Form ya, atau melalui email Gmail. Nah, kalau enggak nanti Anda nggak bisa mengakses itu. Nah, oleh sebab itu nanti besok mungkin ya saya akan berikan semacam tryout ya, tryout ujian. Alamatnya akan saya berikan di kelas masing-masing dan coba Anda akses gunakan itu. Nanti soal ujiannya akan seperti itu.
Sehingga nanti kita akan meminimalisir dari mahasiswa yang tidak bisa mengakses. Atau mungkin ada mahasiswa yang belum masuk di database yang ada di situ. Contohnya tadi ada salah satu mahasiswa belum masuk ke situ, terpaksa dan saya susulkan. Ini adalah untuk memperbaiki supaya nanti ketika ujian pada hari Jumat itu sudah tidak ada yang bermasalah lagi. Jadi nanti akan saya berikan contoh tryout ujiannya, ya, entah besok pagi, sehingga nanti Anda bisa mengakses dengan mudah. Dan ini betulnya seperti itu. Nanti ujiannya seperti itu, meskipun soalnya bukan itu. Itu dari saya terkait dengan ujian besok Jumat. Dengan cara seperti itu, saya harapkan Anda sudah langsung tahu hasil yang Anda peroleh. Hari itu juga, detik itu juga Anda selesai, Anda langsung tahu. Nah, itu saya kira terkait dengan ujian. Karena ini semuanya online dan saya ingin adakan pendidikan terkait dengan yang sifatnya apa ya, sifatnya semua serba online begitu, supaya Anda paham ya. Dan itu harap Anda bisa mengikuti ya. Jangan sampai nanti Anda nggak punya Gmail, nggak bisa mengakses linknya, itu nanti akan repot. Jadi kalau masih ada masalah nanti silakan hubungi hubungi saya untuk terkait dengan hal-hal teknis yang masih menjadi masalah. Begitu untuk ujian hari Jumat. Jadi besok ada tryout-nya. Dan kemudian untuk hari ini silakan ada presensi ya, yang belum presensi. Saya tadi masih melihat baru 121 ya dari 170, berarti ada beberapa yang belum presensi, terutama mungkin karena yang dari YouTube ya, yang dari YouTube kan alamatnya bisa diakses di kelas ya. Saya sudah saya share di situ. Kalau yang dari Zoom, saya kira sudah saya share di sini, dan banyak yang merespon ya. Baik, terima kasih. Nah, saya kira itu mungkin ada, silakan kalau ada yang mau bertanya atau sudah jelas. Ya, saya hitung 10. Kalau nggak ada yang bertanya, ya berarti kita cukupkan untuk kuliah umum hari ini. 1, 2, 3, nggak ada ya? 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada yang mau tanya? Enggak ada. Oh, berarti sudah jelas semua Prof ini, Bro. 10. Ada 2 kemungkinannya, udah jelas semua. Atau 3, udah jelas semua, atau setengah-setengah, atau malah tidak tahu. Mudah-mudahan sama ya. Ya, mudah-mudahan banyak yang jelas tadi. Ya, demikian kuliah umum hari ini ya terkait dengan metode penelitian kuantitatif untuk ilmu pemerintahan update ya. Semoga bisa menambah wawasan Anda terkait dengan beberapa metodologi yang dalam tanda petik baru ya, update kan, update berarti kan baru, yang mungkin baru Anda kenal dan nanti bisa didalami lebih lanjut dengan beberapa buku tadi yang ditawarkan Prof. Sis dan juga membacanya. Saya kira demikian Prof. Sis. Terima kasih atas waktu dan juga materinya Prof. yang luar biasa ya. Semoga nanti lain waktu kita bisa bertemu lagi. Dan kemudian untuk Lab IP ya, kami juga berterima kasih telah difasilitasi dengan segala sumber dayanya ya, sehingga ini bisa berlangsung dengan aman dan lancar. Dan mohon nanti rekamannya mungkin bisa di-sharing di YouTube atau mungkin di tempat yang lain, silahkan, supaya nanti untuk bisa diakses oleh teman-teman ketika dia belum bisa hadir di sini. Demikian, terima kasih atas partisipasi dari seluruh mahasiswa yang ada. Silahkan Anda isi presensi terlebih dahulu, jangan sampai lupa.
Dan akhirnya kita akhiri acara kuliah umum dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maaf Pak Ranto, saya minta sedikit waktu. Monggo. Teman-teman dan anak-anakku semua ya, mahasiswa yang ikut kuliah ini. Jadi kalau Anda tertarik untuk lebih mendalami lagi di luar materi hari ini, saya punya serial kuliah ini namanya pelatihan online metode SEM. Ini anunya ya, URL-nya. Nah, dan ada khusus satu buku yang mendalam tentang 3 software tadi, Amos Lisel PLS. Nama bukunya metode SEM tadi ya, Amos Lisel PLS. Ini resensi bukunya ada di YouTube juga ini. Jadi dua-duanya ada di YouTube kalau Anda ingin memperdalam ya untuk metode penelitian kuantitatif. Itu aja Pak Ranto, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, mari kita tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami live ya.